Kalau saya kalau saya dianggap menghujat, saya minta maaf kepada saudara-saudara. Saya telah membaca hadis-hadis. Tidak bisa manusia itu saling benci-membenci. Itulah ajaran Islam. Nggak ada sebaik ajaran Islam. Mari kita tegakkan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa ada pertanyaan datang dari Pak Jamal. Dia bertanya, ya Ustaz, kelihatannya kondisi Saifuddin Ibrahim memburuk. Yang saya tanya, seandainya dia meninggal dunia, apakah dia termasuk juga masuk surga? Saya masih ingat dulu Ustaz, saya juga pernah belajar di pesantren. Ada yang mengatakan suatu hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dan siapa yang di akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Bagaimana Ustaz, seandainya meninggal yang namanya Pak Saifuddin Ibrahim itu, dia mengucap menyebutkan la ilaha illallah, apakah dia juga masuk surga Ustaz? Berdasarkan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal ketahui, hadis ini kita harus tahu ayat mana yang diterangkan hadis ini. Memang zaman sekarang ini banyak orang mahir mengatakan hadis dari sini, hadis dari sini, tapi tidak tahu dari mana ayat yang menerang hadis itu. Kita harus tahu posisi. Kadang-kadang berapa banyak orang hafal hadis beribu-ribu, tapi dia tak paham juga. Ada juga yang tamat dari luar negeri dia lagi jurusan hadis, tapi dia tak tahu dia. Ditanya ayat mana yang diterangkan oleh hadis itu, dia juga tidak tahu menjawab. Ya, kita harus jelas. Baru saja saya sampaikan tadi, yang berdasarkan hadis ini, orang yang beriman juga, orang yang beriman di akhir kalam menyebut la ilaha illallah masuk surga. Kata Nabi itu maksudnya. Sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu benar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Jadi kita orang beriman tidak boleh mati kalau tidak muslim. Begitu menurut ayat. Jadi dasarnya harus orang muslim juga. Jadi akhir orang muslim mati dia mau sakarat harus menyebut la ilaha illallah. Begitu orang muslim juga, ya. Bukan orang yang non muslim gitu maksudnya. Kalau yang jawaban seperti ini kita samakan semua orang seandai, ya saya kata meninggal yang Saifuddin Ibrahim, sedangkan dia menghina Nabi Muhammad. Dia menghina Nabi Muhammad, katanya Nabi Muhammad palsu. Dia hina lagi, katanya Nabi Muhammad begini-begini. Bahkan dia mengatakan Nabi Muhammad itu bukan rasul. Bahkan Allah mengatakan Nabi Muhammad rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyiddau 'alal kufar. Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang yang bersamanya adalah mukmin. Jadi orang yang bersama Muhammad itu mukmin, orang beriman. Kufar, keras terhadap orang kafir. Begitu caranya untuk menjawab ayat tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya orang itu menghina Islam,
tua sudah itu mau meninggal baru dia syahadat. Apa bisa? Tentu jawab tidak bisa. Kata siapa tak bisa? Harus gitu punya dasar. Kata siapa tak bisa? Ada orang itu mengatakan juga, ya kata Allah bisa. Kalau Allah mendaki, banyak orang mengatakan kalau Allah mendaki. Apa? Ini Allah jawab. Ya, tentang Firaun. Firaun waktu mau meninggal dia bersyahadat, tapi syahadatnya ditolak oleh Allah. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Yunus ayat 90. Apa bunyinya? Yang kata waktu itu yang nama Firaun menyampaikan kata hatinya, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sewaktu dia mau mendekat sakarat maut, dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang dianuti oleh Bani Israel. Tidak ada Tuhan kecuali yang dianut atau yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim, katanya. Dia mengaku waktu nak meninggal nyawa tenggorokan. Dia mengaku. Jadi apa jawab Allah? Allah jawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu tahu ya Firaun, sekarang pula baru kamu mau beriman. Kalau kemarin itu atau dulunya kamu durhaka, membuat kerusakan. Nah, jadi dulunya Firaun membuat kerusakan, durhaka kepada Allah. Sudah mau mati baru dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Itu tak diakui oleh Allah. Kena takut itu, kena takut azab, baru dia mengakui. Begitu juga Syafi'i Ibrahim. Syafi'i Ibrahim dia menghina Nabi, mengatakan Nabi Muhammad palsu, menghina macam-macam tentangnya. Sudah mau meninggal baru nak syahadat. Tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau untuk memahami hadis itu ya, siapa saja, baik orang ahli hadis saya sampaikan juga, harus tahu ayat mana yang diterangkan oleh hadis Nabi itu. Sebab Nabi itu tidak pernah berkata melalui wahyu dia wahyukan oleh Allah. Ya, itu. Nabi Muhammad itu pernah kata, wa yantiqu anil hawa wa in wa ila wahyu yuha. Dia tidak pernah berkata melainkan wahyu yang diwahyukannya, yang diwahyukan oleh Allah. Jadi ayat ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, itu orang-orang sudah beriman juga. Orang sudah beriman, waktu meninggal wajib dia bersyahadat seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Imran 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan, kata awai orang beriman, bertakwa benar-benar kepada Allah, benar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, orang-orang Islam. Nah, jadi itu pahamnya. Jadi masalah Pak Jamal, jadi kalau seandainya meninggal dunia yang namanya Syafi'i Ibrahim, baru dia mengucap bersakti tidak ada Tuhan lain Allah, berarti syahadatnya tidak diterima oleh Allah. Kata siapa tidak terima? Kata Allah. Apa jawab Allah? Sudah jawab Allah di dalam surah Yunus ayat 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu mau beriman ya, dahulunya kamu durhaka. Sudah mau meninggal dunia, baru kamu kena takut azab Allah, lalu kamu bersyahadat. Syahadat seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersyahadat ke tenggorokan ini, tapi kita orang-orang umpamanya orang yang bukan beriman dan tenggorokan bersyahadat tidak bisa. Yang bisa seperti itu orang-orang yang beriman juga, ya. Sudah tak beriman, takwa dia pada Allah, bersyahadatlah dia waktu meninggal, melainkan dalam keadaan Islam. Orang ini yang masuk surga, ya. Jadi yang Firaun atau Syafi'i Ibrahim tak bisa, karena dia terpaksa, sudah sakit atau sudah memburuk. Ini pun juga kalau kesehatan kita lihat, kalau seandainya dia sehat betul itu pasti dia menghina Islam lagi. Dia kena rasa takut, baru mengatakan ya Allah Islam lebih benar. Tapi kalau sudah sehat lagi, dia akan hina lagi Islam bermacam-macam caranya. Itu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Jamal, ini masih ada 5 pertanyaan lagi, ya. Ada, bagaimana Ustaz? Selama ini kami juga tidak tahu
Memang para ustaz yang lain belum jelas menerangkan hadis yang sahih mau yang dhaif, yang benar-benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya jawab ya. Pertanyaan yang berikut nanti saya jawab insyaallah untuk Pak Jamal ini supaya Pak Jamal ngerti. Mudah-mudahan kita tetap berbahagia. Berbahagia dunia, berbahagia akhirat. Sebagaimana yang sering kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Itu yang kita harap. Mudah-mudahan insyaallah pertanyaan dari yang berikut ini akan saya jawab di minggu hadapan ya. Mudah-mudahan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.